Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita lihat situasi sekarang di dalam setiap kali pertemuan-pertemuan dan pembicaraan-pembicaraan. Saya mendapati setiap kali kita berbicara mengenai wabah, apa yang terjadi di tengah-tengah dunia. Tetapi pada hari ini saya mengajak agar kita lebih banyak berbicara mengenai firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memberikan kita hidup. Firman Tuhanlah yang akan menjegarkan kita, menguatkan kita, khususnya di saat-saat sulit seperti ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Markus, pasalnya yang keempat, ayatnya ke-35 sampai ke-41. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya ke-35 sampai ke-41. Saya akan membacakan untuk kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantulah setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu di berbagai tempat. Dan juga Tuhan, bantulah hamba-Mu yang menyatakan firman-Mu, agar hamba-Mu bisa menyatakan firman-Mu dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita melihat setiap daripada umat manusia bisa takut. Takut merupakan respon yang umum yang kita biasa alami. Secara positif, takut bisa membuat kita lebih waspada. Tetapi terkadang ketakutan yang berlebihan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga akan menyebabkan rantai ketakutan bagi orang lain. Mengapa tidak? Kita lihat baru-baru ini media penuh menyiarkan tentang suatu wabah kita kenal dengan corona atau COVID-19. Berita ini menyebabkan ketakutan-ketakutan bagi setiap kita yang mendengarnya. Dan ketakutan yang kita alami juga menyebabkan ketakutan-ketakutan bagi orang lain. Apakah kita saat ini adalah orang yang takut akan terkena virus tersebut? Kita melihat media, kita melihat banyak sekali orang-orang hebat, banyak sekali orang-orang yang terkenal sudah terkena virus tersebut. Sehingga tidak heran kita takut. Orang-orang demikian saja yang memiliki suatu tuntutan kesehatan yang tinggi, memiliki suatu fasilitas yang lebih baik, bisa terkena. Apalagi kita mulai takut. Kemudian kita melihat media-media. Kita melihat media diberitakan orang panik membeli bahan-bahan baku, membeli masker, membeli hand sanitizer. Sehingga dari satu ketakutan, takut akan wabah virus, mulai merambat ketakutan lain. Kita tidak takut virus saja, kita juga takut bagaimana kalau saya tidak dapat masker, bagaimana kalau saya tidak dapat hand sanitizer. Dan kemudian kita melihat takut wabah menjadi takut apa? Takut ekonomi anjlok. Dan kemudian kita takut tidak ada bahan baku dan kita takut lapar. Kita takut banyak hal-hal lainnya. Dan kemudian ketakutan demi ketakutan terus berlanjut. Dan bahkan kita melihat sampai tingkat tertinggi di India, ada orang yang bahkan bunuh diri karena takut terkena virus corona. Kita melihat ketakutan ini adalah ketakutan tingkat tinggi. Mengapa bisa kita
mengalami ketakutan seperti demikian. Tema mengenai ketakutan juga ditampilkan di dalam firman Tuhan yang kita baca. Ketakutan tingkat tinggi ditampilkan oleh murid-murid Kristus. Satu pertanyaan, mengapa murid-murid Kristus takut badai? Bukankah mereka adalah seorang nelayan yang sering sekali bergulat dengan badai? Saudara-saudara, ada 3 aspek yang membuat saat itu murid-murid ketakutan. Melalui firman Tuhan yang kita baca, kita melihat dengan sangat jelas. Pada suatu hari kita melihat Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Dan kemudian saat di tengah-tengah jalan dikatakan tiba-tiba ada taufan yang badai mengamuk. Mengapa takut? Aspek pertama, hal ini terjadi tiba-tiba. Dan hal kedua, kita melihat bahwa taufan badai ini ternyata di luar kapasitas murid. Kita tahu murid-murid adalah seorang nelayan. Dan menurut analisa geografis saat itu, sebenarnya badai taufan merupakan hal yang biasa yang terjadi di Danau Galilea. Karena Danau Galilea kita analisa dikelilingi oleh bukit. Dan kemudian udara semakin panas pada siang hari akan membuat udara bukit yang lebih sejuk menurun mengaliri jurang ke danau. Dan gerakan taufan yang memutar menjadikan air Danau Galilea sering bergejolak liar. Namun kita melihat indikasi di dalam ayatnya ke-38. Kata kita akan binasa menunjukkan badai ini bukan badai yang sembarangan. Badai ini bukanlah badai yang biasa-biasa. Tetapi adalah badai yang di luar kapasitas dan pengalaman yang pernah dialami oleh murid-murid. Dan yang ketiga, kata binasa menegaskan juga alasan ketiga. Mengapa kita bisa takut? Karena kenapa? Taufan dan badai bisa menyebabkan kematian kapan saja. Bukankah hal ini yang juga kita alami dekat-dekat saat ini, saudara-saudara? Bukankah virus ini juga datang secara tiba-tiba? Kita tidak tahu siapa yang terinfeksi. Virus ini datang dengan tiba-tiba. Dan sampai saat ini juga di luar kapasitas kita sebagai manusia. Banyak pihak medis, ahli kesehatan juga tidak bisa secara total untuk melawannya. Dan aspek yang ketiga yaitu menyebabkan kematian. Kita jangan meremehkan virus ini. Virus ini bukan flu biasa, tetapi dapat menyebabkan kematian kapan saja. Diperhadapkan kepada hal yang tiba-tiba, diperhadapkan kepada hal di luar kapasitas kita, diperhadapkan hal yang menyebabkan kematian. Wajar siapa saja bisa takut. Namun ada satu pertanyaan yang saya mengajak kita untuk memikirkan lebih dalam. Apa respon kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita perlu hidup dalam ketakutan yang berlebihan? Jika kita sekarang adalah orang yang sedang takut dan khawatir atau ingin menguatkan orang lain. Ingatlah pada hari ini firman Tuhan berkata kepada kita satu hal penting, yaitu ingat Tuhan kita berdaulat atas dunia dan Tuhan mengasihi dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ingatlah Tuhan berdaulat atas dunia. Kita sering sekali berpikir, di manakah Tuhan di saat sulit-sulit demikian? Di saat-saat sulit, iblis mulai mengaum seperti singa dan mulai berkata kepada kita, lihat bisnismu lesu terus, lihat penyakitmu tidak sembuh-sembuh, lihat keluargamu berantakan, ditambah sekarang virus yang tidak selesai-selesai. Mungkinkah Tuhanmu sedang tidur atau jangan-jangan Tuhan itu tidak ada? Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa tidak pernah satu kali pun, sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tuhan terus memelihara kita. Dari mana kita tahu, saudara-saudara? Kita melihat dunia berjalan, engkau hidup, ada matahari, ada udara, menunjukkan Tuhan sampai saat ini masih memelihara hidupmu dan hidupku, saudara-saudara. Tokoh reformator John Calvin pernah berkata, jika Tuhan tidak izinkan hujan, maka hujan tidak akan turun. Tuhan memegang kontrol penuh akan hidup kita. Pemeliharaannya sejak dunia diciptakan sampai saat ini selalu ada. Tidak ada Tuhan, maka bumi akan musnah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus.
Dan yang kedua, kita dapati walaupun Allah memelihara, kita tahu bahwa segala sesuatu yang tidak baik di dalam dunia ini, wabah, perang, penyakit dan sebagainya muncul mula-mula. Firman Tuhan mengatakan karena apa? Di saat Tuhan ingin manusia bersama-sama dengan Tuhan memelihara bumi ini. Manusia di dalam kehendak bebasnya, di dalam free will-nya menolak Tuhan. Saya tidak mau ikut engkau. Saya tidak ingin menjalankan covenant kerja dengan engkau dan memilih untuk diri. Dan pada akhirnya kita melihat saat itu secara suatu hal yang misteri, dosa, kematian, penyakit, ketakutan mulai melanda umat manusia. Tapi pertanyaannya, apakah hal ini, kejatuhan manusia, kerusakan, penyakit, kematian membuat Allah kita kalah? Tidak, saudara-saudara. Sekali lagi, sebagai penguasa alam semesta, akhirnya Tuhan yang harus memerintah. Dia akan mengarahkan semua ciptaan kepada tujuan akhirnya. Tuhan tidak akan pernah kalah akan apapun dan selalu menang untuk menyatakan kemuliaannya. Sebagaimana C.S. Lewis pernah berkata, mungkin seperti film, kita melihat aksi Tuhan, aksi pertama dan aksi kelima. Kita melihat sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tetapi jangan lupa, Tuhan adalah aktor dan penulis daripada sejarah. Sejarah ini bukan berbicara tentang sejarahku dan sejarahmu, tetapi sejarah Tuhan. Tuhan telah mengetahui segala sesuatu dan Dia telah memperhitungkan mengapa mengizinkan ini terjadi, mengapa tidak mengizinkan itu terjadi dengan hikmat yang melampaui manusia. Jika kita kembali ke dalam firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita melihat kuasa Tuhan yang jelas saat badai tiba-tiba menerpa. Tidak ada satu kuasa di dunia yang bisa melawan Kristus. Perhatikan. Saat badai datang, Kristus menghardik badai itu. Markus mencatatnya dengan sangat detail. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Saudara-saudara, jika kita kenal perjanjian lama dengan baik, saudara-saudara, kisah badai ini juga bukanlah hal yang baru. Ini pernah muncul di dalam perjanjian lama, khususnya yaitu kisah Yunus. Jika kita perbandingkan kisah Yunus dan kisah Yesus saat itu di atas kapal, kita tidak susah untuk mendapatkan berbagai kesamaan dan paralel, saudara-saudara. Mengapa demikian? Kalau di dalam kitab Yunus mencatat saat Yunus naik kapal, dikatakan tiba-tiba ada angin ribut. Dan kemudian ada kesamaan, semua orang ketakutan dan dikatakan nyaris binasa. Dan saat itu Yunus juga tertidur sangat nyenyak. Namun di antara paralel yang kita lakukan, terdapat juga perbedaan yang nyata. Mengapa saat badai tersebut, orang-orang memanggil Yunus, Yunus, ayo berdoa agar kita selamat. Tetapi kita lihat saat Yesus dibangunkan, Dia tidak dengan doa menghentikan badai itu, tetapi Dia langsung memerintahkan badai itu. Dan kita lihat akhir cerita yang sangat berbeda. Di dalam narasi Yunus ditutup dengan satu kesimpulan bahwa Yunuslah penyebab badai itu. Sehingga Yunus dibuang. Sedangkan di dalam kisah Markus dicatat bahwa Tuhanlah yang memenangkan badai tersebut. Saudara-saudara, di masa-masa sulit kita sangat mudah menyalahkan orang lain. Kenapa ada virus corona? Oh, ini pasti penyebab negara ini. Ini pasti yang menyebabkan badai. Kita saling menuduh satu sama lain. Tetapi kita lupa ada Allah sebagai penenang badai. Hal yang Yesus lakukan merupakan hal yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena di dalam sejarah umat Yahudi, Mazmur pasal 93 ayatnya keempat mencatat bahwa hanya Allah pencipta alam semesta yang membuat segala sesuatu dan segala langit, lautan, alam semesta tunduk kepadanya. Maka tidak heran saat Yesus Kristus memenangkan badai, murid-murid sampai kebingungan dan mempertanyakan identitas Kristus. Di ayat 41 dicatat demikian. Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari
kisah ini kita belajar dua hal. Yang pertama, bahwa yang bisa meredakan badai di dalam perjanjian lama yang berkuasa atas segala sesuatu adalah Allah. Dan Yesus melakukannya menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dan yang kedua, dari respon murid-murid yang terkejut menunjukkan bahwa ada pengetahuan yang tidak lengkap dan ketidakpercayaan kepada identitas Yesus Kristus. Kita lihat ini adalah suatu hal yang ironi. Kalau kita melihat konteks sebelumnya, murid-murid adalah orang yang selalu mengikuti Yesus. Dia telah melihat Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Namun ada kemungkinan saat itu murid-murid hanya meyakini bahwa Yesus adalah nabi, orang-orang hebat. Tetapi kalau urusan badai yang besar ini, mungkin Yesus bukanlah pilihan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengapa kita bisa takut? Sumber ketakutan muncul dari pengetahuan yang tidak lengkap dan ketidakpercayaan akan Tuhan. Kalau kita berasa Tuhan lebih kecil dari masalah kita, Tuhan itu kalah akan virus, wajarlah kita takut. Kalau kita percaya bahwa kalau urusan rumah tangga, kalau urusan jaga rumah, Tuhan Yesus bisa. Tetapi kalau urusan virus, jangan harap Tuhan bisa. Kita harapkan negara-negara, kita harapkan orang-orang pintar, jangan harapkan Yesus. Pertanyaan untuk kita semua yang hari ini mendengar firman, siapakah Tuhan yang engkau kenal? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saat itu murid-murid bisa menampilkan respon demikian yang begitu bingung, yang begitu terkejutnya. Kenapa? Karena saat itu murid-murid belum mengenal Yesus Kristus secara utuh. Di dalam kitab Markus, kita melihat Markus dengan detail mencatat murid-murid selalu tidak percaya, selalu tidak percaya, selalu tidak percaya. Tetapi sampai di akhir cerita, murid-murid baru sadar, oh ternyata yang saya ikuti adalah Tuhan Mesias yang hidup. Tapi bagaimana dengan kita, saudara-saudara sekalian, yang katanya rajin ke gereja, kita rajin membaca firman dan buku-buku teologi. Apakah perkenalan saya dengan Tuhan adalah suatu hal yang sangat dalam dan berpengaruh dalam kehidupan saya? Atau semata-mata saya tahu Tuhan, saya tahu Dia berkuasa, saya tahu Dia berdaulat, saya tahu Dia kuat, tetapi hanya berhenti dalam ranah informasi. Saudara-saudara, apa yang dinyatakan firman seharusnya berkuasa. Dia bukan hanya sekedar informasi yang lewat saja. Dia benar-benar memberikan dan berdampak bagi hidup ini. Nah saudara-saudara, jika kita memiliki iman yang seperti demikian, kita percaya kepada Kristus, seharusnya respon yang kita tunjukkan bukanlah takut, namun tenang. Saudara-saudara, kita akan lebih banyak berbicara tentang firman pada hari ini. Di dalam kitab Markus, jika kita kupas lebih dalam, ada dua respon perbandingan yang ditampilkan di dalam firman ini, yaitu murid-murid yang ketakutan dan Kristus yang tenang. Saudara-saudara, dari mana kita tahu Yesus tenang di tengah-tengah badai? Mungkin kita akan langsung lihat kepada Yesus tidur. Maka wajar Yesus tenang karena Dia tidur dan murid-murid ketakutan. Saya berkata bahwa Yesus tidur bukan menunjukkan Dia tenang, saudara-saudara, tetapi karena kecapekan. Karena kalau kita perhatikan konteks di atas, bahwa Yesus sudah mengajar seharian. Dia mengajar terus sampai petang barulah Dia berangkat. Sehingga sebagai Allah yang saat itu berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan juga bisa capek. Dia tertidur. Kita tahu Kristus bisa tenang melalui satu tatanan dari bahasa Greka, yaitu respon daripada murid-murid. Murid-murid berkata kepada Yesus Kristus, "Guru, tidakkah engkau peduli?" Dari penekanan tidak peduli menunjukkan saat itu Kristus sudah mengetahui kira-kira apa yang terjadi saat itu. Tetapi Kristus tidak langsung panik atau tidak menunjukkan respon langsung bangun dan membantu murid-muridnya. Sehingga murid-murid katakan, "Guru, tidakkah engkau peduli?" Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, mengapa Yesus Kristus bisa begitu tenang di dalam badai? Jawabannya, karena Yesus Kristus yakin hanya rencananya yang akan terjadi. Dan rencana Allah tidak mungkin digagalkan oleh kuasa lain di dalam dunia. Saudara-saudara, kita telaah lebih dalam lagi. Saat Yesus
dalam perjalanan menuju satu tempat, yaitu kita lihat di pasal kelima, yaitu Yesus menuju Gesara. Sebelumnya Yesus mengajar tentang perumpamaan biji sesawi di dalam pasalnya keempat ayatnya ke-30 sampai ke-34. Di dalam ajaran Yesus Kristus mengenai biji sesawi, Yesus Kristus menekankan satu hal, yaitu kerajaan Allah pasti akan terus bertumbuh dan berkembang. Dan perkembangan ini langsung dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri saat dia mengajar. Kerajaan Allah akan berkembang. Kemudian dia naik kapal pergi ke Gesara. Saudara-saudara, Gesara adalah tempat yang dikatakan banyak sekali orang non-Yahudi. Maka saat itu boleh dikatakan pergerakan Yesus naik kapal bukanlah sembarangan. Memiliki suatu makna teologi yang dalam, yaitu apa? Saat Yesus bergerak, disitulah kerajaan Allah mulai bergerak. Dan perhatikan baik-baik, saat kerajaan Allah akan bertumbuh, kita lihat banyak sekali kuasa-kuasa yang ingin menghalanginya. Saat itu badai menyerang. Perhatikan kata Yesus. Kemudian kalau kita lihat di dalam Matius dan Lukas, kisah yang sama. Saat Yesus Kristus menghardik badai, hanya menggunakan satu kata saja, yaitu menghardik. Saat Yesus Kristus menghardik badai itu kemudian menjadi tenang. Tetapi Markus mencatat suatu hal yang lebih detail. Dia mencatat Yesus Kristus tidak hanya menghardik, tetapi Yesus Kristus mengucapkan dua kata, yaitu adalah diam dan tenanglah. Saudara-saudara, kata tenanglah hanya muncul juga di dalam kitab Markus sebelumnya. Di dalam pasal 1 ayat 25. Kata diamlah adalah kata yang sama saat Yesus Kristus mengusir kuasa jahat dan setan yang berada menguasai manusia. Saudara-saudara, di dalam misi Yesus Kristus, dalam sejarah perkembangan kerajaan Allah, banyak kuasa gelap, banyak sekali kuasa-kuasa dosa, kuasa dunia yang ingin menghalangi kita. Tetapi mungkinkah ombak-ombak itu bisa menghancurkan kapal yang diduduki Yesus saat itu? Saya pribadi yakin kalau saat itu murid-murid beriman kepada Yesus saat itu, mereka juga pasti akan sampai dengan selamat. Kalau tidak selamat, maka pasti cerita Injil sudah selesai sampai saat itu. Tetapi juga karena kasih karunia Tuhan, di dalam ketidakpercayaan murid-murid kepadanya, Yesus meredakan badai. Bukan hanya untuk meredakan badai itu, tetapi meredakan badai di hati murid-muridnya. Saudara-saudara, sudahkah kita berserah kepada Tuhan? Sudahkah kita berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh? Niscaya Tuhan akan meredakan badai di hatimu. Mungkin saat ini kita terus menerka rencana apa yang ingin Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Ada hamba Tuhan, ada orang-orang, ada jemaat yang menafsirkan keadaan ini. Oh, Tuhan memberikan wabah untuk menghukum satu negara. Oh, Tuhan memberikan wabah untuk kita sadar. Oh, Tuhan memberikan wabah agar kelihatan mana Kristen fasik, mana yang tidak. Saudara-saudara, banyak sekali rencana-rencana yang telah ditebak oleh manusia. Tetapi bisakah manusia mengetahui rencana Allah? Billy Graham menggunakan kitab Habakuk mengatakan bahwa suatu kali Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang engkau ingin nyatakan di dalam masalah ini? Tuhan berkata, kalaupun saya memberitahukan kepadamu, engkau tidak akan percaya. Saudara-saudara, kita mencoba menebak, oh Tuhan menyebabkan wabah karena ini, karena itu. Saudara-saudara, kalau hari ini Tuhan nyatakan, mungkin kita akan protes, mungkin kita akan terkejut, mungkin kita tidak percaya juga. Tugas kita bukanlah menafsir rencana Tuhan, tugas kita bukanlah menebak, tugas kita hanya satu, yaitu percaya, yakin Tuhan tidak pernah mereka-reka suatu yang jahat dan masalah seberat apapun. Ada rencana yang Allah ingin nyatakan kepada kita. Rencananya pasti yang terjadi, menyatakan kemuliaannya dan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihinya. Saudara-saudara, dari sudut kedaulatan Allah, kita akan semakin yakin jika Tuhan mau kita meninggalkan dunia, tidak perlu dengan virus atau wabah. Banyak hal yang sederhana saja, yaitu saat hari ini kita tidur dan kita tidak bangun lagi.
Banyak hal, cara kita bisa meninggalkan dunia tidak harus dengan virus. Sebaliknya, jika Tuhan memiliki rencana bagi setiap pribadi untuk kita terus hidup dan menjalankan rencana Tuhan, mau separah apapun situasi, kita tidak akan rebah. Walaupun di sekeliling kita rebah. Ingatlah rencana Allah yang maha hikmat, yang maha bijak di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, maukah kita percaya bahwa Dia sanggup dan mampu menghentikannya? Kita bukanlah Yesus yang bisa menghardik badai dan kemudian badai itu berhenti. Kita bukan Yesus, tetapi kita punya Allah. Kita punya Yesus yang ada bersama-sama di dalam kapal kehidupan kita, yang selalu bersama kita. Kita tidak bisa menghentikan badai, tetapi kita punya Tuhan yang bisa menenangkan badai. Marilah kita belajar seperti yang Yunus pasal 1 ayat 6 katakan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, niscaya Tuhan akan menyelamatkanmu lepas daripada kebinasaan. Dan yang kedua, saudara-saudara, Kristus amat mencintai dunia ini. Ekspresi murid-murid yang membangunkan Kristus yang tertidur bukan juga adalah hal yang baru. Kita kembali ke dalam PL, di dalam sejarah Israel, kata yang dikatakan oleh murid-murid tersebut juga pernah dituliskan dalam pemazmur, di dalam Mazmur 119 tertulis demikian. Bangun Tuhan, mengapa engkau tertidur, dan janganlah biarkan kami selama-lamanya. Sejarah Israel dipenuhi dengan siksaan, dipenuhi dengan masa-masa kelam di saat pembuangan, sakit penyakit, dan berbagai masalah hidup. Tidak heran pemazmur menggambarkan di dalam pergolakan hidupnya, di dalam refleksinya terhadap sejarah Israel. Dia mengatakan, bangun Tuhan, jangan tidur. Tetapi di dalam pernyataan yang sama, kita melihat apa yang membuat pemazmur tetap maju, yaitu kasih setia Tuhan. Di dalam Mazmur, setiap kali ada pergumulan hidup, setiap kali ada masalah, selalu ada muncul, terpujilah Tuhan atas kasih setianya. Inilah jawaban kita, jawaban umat manusia. Di dalam masalah yang kita hadapi, ingat kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, hanya kasih yang membuat iman, pengharapan kita menjadi hidup kembali. Di dunia ini, mungkin suatu saat iman kita bisa tergerus. Kita sudah tidak bisa percaya kepada orang lain dan tidak bisa percaya kepada hal apapun. Dan tidak ada pengharapan lagi. Mungkin tidak bisa diobati dan berbagai hal. Sepertinya ada jalan buntu. Tetapi di saat iman sudah mulai tergerus, pengharapan sudah mulai menghilang. Tetapi ingat, masih ada kasih yang menyebabkan iman dan pengharapanmu tidak sia-sia. Kristus peduli kepada kita. Perhatikan ayatnya ke-38. Saat murid-murid berkata, Guru, engkau tidak pedulikan kalau kita binasa. Saudara-saudara, kalau kita kupas dan mengerti dalam tata bahasa grammar yang benar, saudara-saudara, pernyataan daripada murid-murid bukanlah pernyataan yang hanya marah-marah atau hanya karena takut. Tuhan, mengapa engkau tidak peduli? Kalau di dalam tata bahasa Yunani ada hukumnya, saudara-saudara. Kalau misalnya ada huruf me terletak di awal pertanyaan, maka yang memberi pertanyaan mengharapkan yang ditanya menjawab kata tidak. Misalnya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 29 dikatakan, apakah kamu semua rasul? Di depannya menggunakan kata me. Sehingga saat menanyakan tersebut, dia berharap bahwa yang ditanyakan itu akan menjawab, oh tidak, kami bukan rasul. Tetapi menariknya, inilah keindahan daripada tata bahasa grammar daripada Greka. Di dalam Markus pasal 4 ayat 38 adalah keterbatasan daripada bahasa Inggris, bahasa Indonesia untuk menangkap esensi daripada kata itu. Kata ini bukan hanya menyatakan Tuhan engkau tidak peduli kami binasa. Tetapi di depannya dimulai dengan kata oh. Kalau dimulai dengan kata oh, berarti menunjukkan yang menyatakan, yang bertanya mengharapkan feedback, yang ditanyakan akan menjawab iya. Maka saat murid-murid menyatakan, Guru, tidak pedulikah engkau? Sebenarnya mengandung maksud, Guru, engkau pasti peduli kan?
Saudara-saudara, masakan Kristus tidak peduli kepada kita? Di dalam ketakutan saudara-saudara, kita mungkin berkata, Tuhan sepertinya engkau tidak peduli. Tuhan sepertinya engkau jahat. Ini adalah respon manusia pada umumnya. Kita boleh ngomel, kita boleh protes. Tapi mungkin di hati kita yang paling dalam, kita sebenarnya ingin menyatakan, Tuhan engkau jahat. Kita ingin tanyakan di dalam hati kita, Tuhan engkau tidak jahat kan? Tuhan engkau tidak peduli. Tuhan, engkau pasti peduli kan? Saudara-saudara, inilah yang kita mau. Dan Tuhan benar, tidak sedetik pun dia tidak peduli kepada kita. Saudara-saudara, saat itu Yesus Kristus bukannya tidak peduli. Tetapi dia ingin murid-muridnya belajar. Baru saja saya mengajarkan bahwa Injil akan berkembang. Masakan sekarang engkau sudah khawatir? Tetapi di saat yang sama, kasih Kristus ditunjukkan lebih tinggi lagi saat dia masih mau meredakan badai. Yesus Kristus punya hak saat itu untuk berkata, kalian ini adalah orang-orang yang bebal. Baru saja saya mengajarkan bahwa kerajaan Allah akan bertumbuh. Sekarang malah tidak percaya. Sudahlah, biarlah engkau binasa. Tidak. Sekali lagi, terus demi terus saudara-saudara. Di saat kita tidak percaya Tuhan, saat kita ragu kepada Tuhan, ada Tuhan yang tetap percaya. Ada Tuhan yang terus menyelamatkan kita, saudara, mencintai kita dan peduli kepada kita, saudara-saudara. Dan kasih yang Kristus tunjukkan, yaitu dia meredakan badai murid-murid saat itu. Di tengah ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara, Kristus tidak hanya meredakan badai saat itu, tetapi dia juga akan menghentikan badai. Pergerakan Yesus Kristus ke ayat 5 menuju Gerasa hanya merupakan satu titik awal dari perjalanan misi Kristus. Di dalam Markus pasal 10 dicatat satu kata bahwa Yesus Kristus memalingkan matanya menuju Yerusalem. Meletakkan pandangannya ke Yerusalem. Mengapa harus menuju Yerusalem? Mengapa dari satu tempat harus naik kapal ke satu tempat dan kemudian ke Yerusalem? Karena apa? Di Yerusalem, disitulah misi terbesar Allah untuk mati bagi kita. Untuk mati di kayu salib. Menyelesaikan masalah dosa manusia. Saudara-saudara, kalaupun hari ini kita bisa terlepas dari virus, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya tua dan meninggal. Saudara-saudara, ada yang lebih parah daripada wabah dan virus dan penyakit-penyakit, yaitu apa? Kita akan meninggalkan dunia ini, kematian. Tapi inilah hal yang ingin diselesaikan oleh Yesus. Kalau dosa, kalau kematian tidak diselesaikan, kita akan terus takut. Tetapi kita melihat Yesus Kristus mati di kayu salib. Dengan bulir-bulirnya kita menjadi sembuh. Dan saat kita percaya kepadanya, hidup kita telah dijamin. Hidup kekal di dalam Allah. Maka saya sangat suka dengan satu orang yang membuat suatu akronim. Singkatan dari COVID. Apa yang dimaksud dengan COVID? Yaitu Christ over virus and death. Yaitu Tuhan menang atas virus dan kematian. Inilah iman kita. Saudara-saudara, seorang teolog R.C. Sproul pernah berkata bahwa saya tidak selalu merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi janji Tuhan tidak terletak kepada perasaan saya ada atau tidak. Tetapi terletak pada natur dan integritas Tuhan. Saudara-saudara, jika Tuhan adalah kasih. Dan dia juga adalah Allah yang berdaulat dan rencananya pasti terjadi. Masihkah kita takut saudara-saudara di dalam hidup ini? Kasih yang membebaskan kita dari ketakutan. Yang membuat kita hidup walaupun kita sudah mati. Kasihlah yang membuat kita beriman di saat-saat sulit. Sebagai orang Kristen kita harus memikirkan lebih dalam lagi saudara-saudara. Kita sudah mendapati kasih Kristus. Kita tidak hanya diberikan kekuatan untuk tetap tenang di dalam kapal kehidupan yang terus dilanda badai. Tetapi saya juga mengajak kita, menghimbau kita. Di tengah badai hidup wabah dunia, biarlah kita tetap tidak kehilangan kasih. Wabah dan masalah dunia terkadang membuat kita sangat egois dan irasional. Masalah demi masalah. Mungkin kita sekarang sedang mengadakan suatu namanya social distance atau kita menyendiri. Tetapi apakah hal itu malah membuat kita semakin egois, saudara-saudara? Kiranya kasih Kristus yang sama membuat kita juga mengasihi hal-hal lain di dalam dunia. Tuhan mengasihi saya dan peduli pada saya. Maukah saya peduli pada tubuh saya dan jiwa saya? Maukah saya berhikmat, saudara-saudara?
Saudara, orang Kristen yang punya iman tidak takut mati. Kita juga tidak takut mati, saudara-saudara. Tetapi kita juga bukan berarti hidup tidak berhikmat. Tuhan cinta saya secara keseluruhan. Masakan saya mau sembarangan tidak menjaga kesehatan saya, sembarangan tidak mengikuti instruksi-instruksi kesehatan, dan kemudian menyia-nyiakan hidup ini. Ini terkadang bukan masalah iman, saudara. Kita tidak takut mati. Tetapi terkadang juga karena ketidakhati-hatian kita menyebabkan dampak bagi orang lain. Inilah kasih kedua. Kasih tidak hanya sendiri tetapi bagi orang lain. Apakah kita adalah orang yang peduli kepada orang lain? Apakah kita hanya memikirkan bahan baku saya, kebutuhan saya? Apakah kita memikirkan orang-orang lain? Apakah ada kasih yang sama menjalar di dalam kehidupan mereka? Saudara-saudara, kiranya kasih Kristus mendorong kita agar juga kita menyemangati satu sama lain dalam kasih. Mendorong kita juga untuk lebih mencintai jiwa-jiwa. Mungkin selama ini kita abaikan penginjilan. Kita mungkin tidak terbiasa untuk menginjili. Buat apa menginjili? Yang penting saya sudah aman. Tetapi wabah ini juga mengajak kita untuk memikirkan kita cinta kepada jiwa-jiwa. Selagi bisa di saat sulit. Emang adalah amanat agung Kristus, yaitu kita harus mengadakan pemuritan, saudara-saudara. Yaitu apa? Memberikan mereka berita Kristus bahwa hidup ini hanyalah Kristus yang bisa dipegang. Sehingga mereka juga dipertobatkan menjadi murid dan kemudian menjadi agen untuk menenangkan dunia ini. Saudara-saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan dua pertanyaan yang dinyatakan oleh Markus. Penulis Markus mencatat Yesus menanyakan dua pertanyaan bagi murid-muridnya di dalam ayatnya 40. Dan ini juga pertanyaan yang ditujukan bagi kita. Saudara-saudara, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kiranya hari ini setiap kita di dalam doa dengan hati yang berserah kepada Tuhan dan kasih setianya mengimani satu statement bahwa Allah berdaulat di dalam hidup dan Dia amat mencintai dunia. Dan jangan sebarkan ketakutan, tetapi pandanglah kepada Kristus dan selalu sebarkan kasih setianya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di tengah-tengah dunia yang sekarang tidak ada pegangan. Selama ini yang mungkin jadi pegangan kami adalah kepintaran kami. Yang menjadi pegangan kami adalah kekuatan harta kami atau orang-orang di sekitar kami yang berkuasa. Tetapi hari ini saat Tuhan kami melihat bahwa manusia sangat lemah di tengah-tengah masalah. Pada hari ini kami yakin pegangan kami satu-satunya hanyalah kepadamu yang berdaulat dan penuh kasih. Dan ajarilah kami memiliki pengetahuan yang benar terhadap Engkau dan memiliki iman yang bergantung padamu di saat-saat yang sulit. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.